Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Apoteker Esti Ambar Widyaningrum, Magister Farmasi, dosen tetap di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma tersebut, passion saya adalah di bidang pengajaran, sehingga saya memberikan bobot terbesar pada unsur tersebut, yaitu sebesar 60%. Sisanya 20% untuk unsur penelitian dan publikasi ilmiah, serta 20% untuk unsur pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya selalu saya upayakan dapat berjalan secara optimal dan selaras. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Farmasi adalah teori swamedikasi yang ditawarkan untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi S1 Farmasi. Sebelum pengajaran dimulai, saya dan tim pengajar berdiskusi menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang berfungsi sebagai panduan yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam menyusun dan menjalankan pembelajaran teori swamedikasi. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa semua unsur bahan kajian telah tercover dan metode pengajaran yang digunakan akan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pada awal perkuliahan, saya juga menyusun kontrak perkuliahan untuk saya sepakati bersama mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Mata kuliah yang saya ajarkan merupakan mata kuliah inti dalam program studi S1 Farmasi yang bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan yang kuat bagi mahasiswa mengenai konsep serta prinsip swamedikasi. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar swamedikasi, aspek legal pelayanan swamedikasi, metode assessment serta tahapan pelayanan swamedikasi, golongan obat yang bisa digunakan dalam swamedikasi, kemudian mengenali gejala, menentukan strategi, sasaran terapi, serta mampu memilih obat bebas terbatas, ataupun obat wajib apotek yang rasional untuk mengatasi beberapa keluhan penyakit ringan, serta membuat dokumentasi pelayanan swamedikasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merencanakan pelayanan swamedikasi kepada masyarakat berdasarkan prinsip rasionalitas pengobatan dengan tepat. Sedangkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka dalam kuliah ini disampaikan bahan kajian mengenai konsep dasar swamedikasi, tujuan, manfaat, faktor-faktor yang mempengaruhi, dasar hukum kefarmasian, metode asesmen swamedikasi, penggolongan obat, mengenali gejala dan terapi penyakit ringan, serta komunikasi informasi, edukasi, ataupun juga Patient Medication Record atau PMR. Materi pembelajaran atau pustaka sumber belajar dalam pembelajaran ini menggunakan daftar pustaka buku ataupun jurnal penelitian yang terkini. Keseluruhan informasi terkait mata kuliah tersebut tertuang di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun dan disepakati oleh tim pengajar serta disetujui oleh ketua program studi. Mata kuliah swamedikasi dilaksanakan dengan sistem luring menggunakan model pembelajaran kooperatif yang mendorong mahasiswa agar aktif bekerja sama selama proses pembelajaran untuk memaksimalkan kondisi belajar. Metode pembelajaran saya lakukan dengan memenuhi prinsip delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya memulai perkuliahan dengan menggunakan metode ceramah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan prinsip dasar komunikasi dan konseling dengan memanfaatkan metode pembelajaran yang menarik seperti PowerPoint dan media visual. Materi perkuliahan saya upload pada model yang telah terintegrasi dengan OASIS atau Online
Administration Student Information System, sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata untuk menunjang seluruh kegiatan akademik dan pembelajaran. Fitur-fitur pembelajaran yang diakomodir di UASIS diantaranya adalah pengisian RPS, jurnal perkuliahan, upload materi oleh dosen, download materi oleh mahasiswa, forum diskusi dosen dan mahasiswa, upload tugas dan pemberian nilai, beserta komposisinya. Pada tahap interaction, saya membentuk mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan masalah dan dari tugas yang saya berikan. Dengan metode ini diharapkan terjadi interaksi antara mahasiswa maupun interaksi antara mahasiswa dengan saya sebagai fasilitator, sehingga mahasiswa dapat memahami lebih mendalam tentang aplikasi dari teori swamedikasi ini. Metode ini saya nilai sangat efektif untuk mata kuliah yang saya ampu karena dapat membantu mahasiswa di dalam mencapai hasil belajar yang lebih optimal sekaligus mengembangkan keterampilan sosial mahasiswa di dalam bekerja sama. Proses assessment saya laksanakan pada berbagai tahapan, yaitu pada proses perkuliahan, diskusi, tugas, serta ujian. Komposisi penilaian yang saya tetapkan meliputi nilai keaktifan 20%, tugas sebesar 20%, dan ujian sebesar 60%. Nilai keaktifan saya ambil dari partisipasi mahasiswa selama proses perkuliahan, diskusi, dan tanya jawab. Nilai tugas saya tentukan dari kemampuan mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, dan nilai ujian saya tentukan dari penilaian hasil ujian yang terbagi atas nilai ujian tengah semester atau UTS sebesar 30% dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video pembelajaran luring yang saya lakukan untuk mata kuliah teori swamedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Iya, hari ini sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran untuk mata kuliah swamedikasi ya? Siap. Oke, ya. Kita akan mulai, tapi sebelum kita mulai pembelajaran ya, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Disilakan. Ya, selesai. Baik, saya akan melanjutkan ya pembelajaran kita. Ini adalah pertemuan kedua, di mana untuk materi swamedikasi ini kita sudah sampai kepada nomor 2 ya, sehingga pada pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan kepada bagaimana kita akan memberikan pelayanan swamedikasi ini ketika ada pasien ataupun masyarakat yang kemudian membutuhkan untuk diberi pertolongan gitu ya, ketika dia mengalami penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang itu memang masuk di dalam ranah pelayanan swamedikasi. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita hari ini, kita akan coba untuk mereview ya dari materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Ada yang masih ingat tentang apa itu definisi swamedikasi? Ya, oke. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahratunisa. Mohon izin menjawab, Bu. Jadi swamedikasi atau pengobatan mandiri itu adalah pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh diri sendiri untuk mengobati gejala ataupun penyakit yang dikenali sendiri tanpa rekomendasi dari dokter. Iya, benar sekali ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa metode atau cara seseorang bisa melakukan pengobatan mandiri atau swamedikasi. Ya, ada yang masih ingat? Ada berapa dan apa saja itu cara atau modelnya? Iya, silahkan. Mohon izin Bu, sebenarnya perkenalkan saya Saulandari, mohon izin menjawab. Jadi ada beberapa cara untuk swamedikasi itu, misalnya membeli obat atas dasar resep atau juga terapi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oke. Terus kemudian mengonsumsi obat itu atas dasar saran atau rekomendasi ya dari keluarga ataupun orang lain, misalnya nih rekomendasi dari tenaga kefarmasian, dari apoteker seperti itu ya. Terus kemudian
Yang terakhir itu adalah mengonsumsi obat yang sudah ada atau sudah tersedia di rumah. Oke, ya, benar sekali. Terima kasih. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang kemarin sudah kita pelajari bersama ya, dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi sampai kepada proses bagaimana kemudian ketika ada pasien yang datang ke kita, pasiennya sendiri ataupun keluarga pasien yang memang dia bertugas atau punya tanggung jawab untuk mencarikan terapi gitu ya, permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya misalnya, maka kemudian kita bisa memberikan pelayanan yang benar ya. Itu adalah ada tata kelolanya ya, dimana di sini prosesnya kalau kita lihat di sini ada 4 ya, ini juga merupakan sebuah urutan ya, jadi tidak bisa ditukar-tukar ya, ini merupakan sebuah urutan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah information gathering. Information gathering itu artinya pengumpulan data terkait pasien. Pengumpulan data terkait pasien ini nanti akan ada metode atau akan ada caranya ya, nanti kita akan pelajari setelah kita selesaikan tahapan yang keempat. Nah, bagaimana kemudian kita mendapatkan data ini secara baik dari pasien? Salah satunya adalah dengan kita mampu membangun hubungan yang baik terlebih dahulu dengan pasien ataupun dengan keluarga pasien. Nah, ketika kemudian kita mampu membangun hubungan yang baik itu, maka selanjutnya kita bisa menggali berbagai macam informasi dari pasien atau keluarga pasien. Ya, jadi untuk information gathering ini atau pengumpulan data, tentu teknisnya adalah dengan kita banyak bertanya gitu ya, ataupun juga banyak mendengar. Decision making. Ya, decision making. Decision making ini artinya adalah setelah kita mendapatkan informasi itu, ya, informasi itu, maka kemudian selanjutnya adalah kita mampu mengambil keputusan atau mengambil sebuah rekomendasi. Oh iya, saya tambahkan juga untuk information gathering ini, sebaiknya kita banyak menggunakan pertanyaan yang sifatnya open question. Ya, apa open question? Open question itu adalah pertanyaan terbuka, ya, di mana di sini kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplor gitu ya, atau memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan itu dengan pemahaman, dengan pengalaman yang dia rasakan. Kemudian decision making. Jadi setelah kita mendapatkan informasi yang detail gitu ya terkait dengan keluhan yang dialami oleh pasien, maka kemudian kita bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan di sini barangkali akan ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah masih ingat kalau swamedikasi ini ada batasannya ya, termasuk penyakit atau keluhan yang sifatnya ringan. Kalau misalnya saya ambil contoh itu penyakit jantung seperti itu, maka apakah kemudian boleh diberikan pelayanan swamedikasi? Tidak. Maka kalau itu di luar ranah minor illness, maka decision makingnya atau rekomendasinya yang pertama adalah rujuk dia ke dokter, seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau kemudian keluhannya ini bisa didiagnosis lebih jelas gitu ya, apakah kemudian dia mengalami sakit apa yang sesungguhnya ya, sehingga kemudian dia akan mendapatkan terapi yang tepat. Ini ya. Kemudian yang kedua, ya, decision making ini adalah ketika dia memang masuk di dalam ranah minor illness. Misalnya tadi gatal karena infeksi jamur, ya katakanlah panu. Ya, masih ini ya, ingat kalau panu seperti apa gitu ya, gatal gitu ya, seperti itu. Nah, kalau itu kemudian masuk di dalam ranah minor illness, maka decision makingnya adalah memberikan rekomendasi terapi, boleh terapi farmakologi yang itu sesuai dengan istilahnya itu farmakoterapinya. Jadi kalau misalnya infeksi karena jamur, maka pilihan terapinya itu apa. Nah, tentu saja kalau di dalam swamedikasi harus diingat tidak semua golongan obat boleh diberikan gitu ya, karena kita juga ada peraturan perundangan yang mengatur tentang penyerahan obat tanpa resep. Itu ya, itu yang kemudian harus dipahami. Kemudian yang ketiga adalah tidak semua pasien yang itu datang dengan keluhan yang masuk di dalam ranah minor illness itu harus kita berikan rekomendasi berupa obat atau farmakologi. Gitu ya. Jadi tidak harus selalu seperti itu. Ada yang itu cukup dengan non farmakologi. Ya, non farmakologi itu apa? Ya, kalau non farmakologi intinya adalah tindakan atau saran yang itu selain dengan menggunakan obat-obatan gitu ya. Misalnya saya ambil contoh, ya ada ibu hamil trimester pertama, ya dia mengalami batuk flu. Ya, batuk flu kalau karena virus kita tahu sifatnya adalah self-limiting disease gitu ya, penyakit yang dia bisa sembuh sendiri seiring dengan perbaikan imun.
Dan tahu kalau ibu trimester pertama resikonya apa kalau minum obat sembarangan? Iya, pintar sekali ya. Jadi bisa berdampak juga kepada janinnya ya. Macam-macam nanti dampaknya sampai kepada hal yang fatal, misalnya obatnya itu memberikan dampak teratogenik ya. Misalnya nanti janinnya akan lahir dalam kondisi yang mengalami kecacatan gitu ya atau abnormalnya seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita pertimbangkan yang seperti ini, maka kita bisa memberikan advice terapi non farmakologi ya. Misalnya kalau ini karena virus mungkin harus banyak istirahat terlebih dahulu, kemudian makan dengan gizi seimbang gitu ya. Kalau perlu mungkin kita bisa rekomkan tidak dengan obat tetapi mungkin dengan vitamin atau suplemen kesehatan, misalnya vitamin C gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 tadi untuk decision making pada kasus komunitas atau masyarakat yang datang dengan keluhan ya. Kemudian selanjutnya setelah kita memberikan rekomendasi, tahap berikutnya adalah dengan kita menyiapkannya ya. Jadi dengan menyiapkannya ini artinya apa? Artinya kita sudah tahu, oh kalau misalnya keluhannya tadi batuk pilek gitu ya, maka kita akan memutuskan, misalnya batuknya karena batuknya adalah tipe batuk berdahak. Ya, antara batuk kering dan batuk berdahak tentu pilihan terapinya berbeda begitu ya. Maka kemudian kita bisa memberikan alternatif juga, tidak cuma satu pilihan yang kita sampaikan kepada pasien. Ya, kita sampaikan ada beberapa pilihan di situ, kemudian kita persilahkan juga pasien untuk memilih. Ya, namun ini harus dengan penjelasan. Kita bisa menjelaskan bedanya antara obat yang satu dengan obat yang lain itu apa. Ya, kelebihannya di mana? Ya, barangkali juga butuh terkait dengan informasi mengenai harganya. Ya, terkadang kan orang juga lihat-lihat ya, kalau misalnya harga selisih 1.000, 2.000, 5.000 itu kan kadang juga jadi pertimbangan ya, seperti itu. Nah, ini jadi treatment itu adalah di situ, menyiapkan sesuai dengan rekomendasi terapi. Kalau kemudian rekomendasi terapinya itu adalah tidak perlu farmakologi, bagaimana? Ya, berarti nanti ya treatmentnya itu tidak berupa luaran obat, tetapi juga bisa berupa luaran edukasi ya atau informasi seperti itu. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat ini adalah outcome. Ya, outcome-nya ini apa? Outcome-nya itu adalah termasuk bagaimana kita memberikan informasi terkait obat dan cara penggunaannya. Ya, jadi tadi kan sudah gali gitu ya informasi keluhannya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu kita memutuskan ini swamedikasi atau enggak gitu kan ya. Nah, setelah itu kemudian yang berikutnya kita siapkan, oh ini perlu obatnya yang ini gitu ya. Maka kemudian setelah itu kita serahkan, kita sampaikan obatnya ini sampai kepada informasi, misalnya ada potensi efek samping apa gitu ya. Kemudian nanti cara menggunakannya seperti apa ya. Termasuk juga untuk outcome ini jangan lupa disampaikan, pasien harus bisa mengenali ya kapan dia harus bisa menghentikan pengobatan mandiri. Ya, ingat kemarin kalau pengobatan mandiri ada batasan waktunya gitu ya. Kalau kemudian katakanlah 3 hari gejala tidak ada perbaikan setelah kita berikan rekomendasi terapi obat, maka yang berikutnya adalah rujuk ke dokter. Ya, oke, ya. Seperti itu ya. Jadi dari tahapan ini apakah sudah bisa dipahami? Ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Mohon izin bertanya ya Bu. Iya. Nama saya Nisa Saadita. Tadi pada information gathering itu kan harus pertanyaan open question ya? Iya, sebaiknya open question. Jadi itu apabila pada pertanyaan pada pasien itu dengan metode pertanyaan tertutup, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Oke, ya pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apakah kemudian pertanyaannya harus selalu pertanyaan yang terbuka tadi ya, yang kita meminta pasien untuk menjelaskan panjang lebar ya? Itu boleh dikombinasi ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara open question dan close question ya. Jadi terkadang kita menanya, kalau misalnya ya kita mau menggali informasi yang lebih detail, saya rasa pilihannya adalah open question. Kayak tadi ya, Ibu yang dirasakan keluhannya seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita ingin memastikan, misalnya Bu, jadi ini gatanya munculnya hanya malam hari saja ya Bu. Nah, seperti itu ya. Untuk memastikan, mungkin mempertegas ya. Jadi kemudian pilihannya adalah close question ya. Jadi ya atau tidak, ya malam hari saja, misalnya seperti itu. Ya, jadi memang 2 model pertanyaan itu bisa kita kombinasikan, gitu ya. Kita lihat dulu konteksnya seperti apa, kebutuhan kita bagaimana, gitu ya. Oke, ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Lanjut ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah tahapan di dalam kita responding to symptoms ya, ketika ada pasien atau masyarakat yang datang dengan keluhan. Ya, langsung saja saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya ini adalah kita akan pelajari ya tentang farmasi mnemonik. Jadi farmasi mnemonik, apa sih mnemonik? Mungkin baru pertama kali dengar mnemonik ya? Ya, kalau akronim pernah dengar singkatan? Ya singkatan begitu ya. Ya itu mungkin sudah familiar ya. Jadi mnemonik itu adalah alat bantu di dalam kita mengingat sebuah informasi yang penting. Nah, alat bantu itu bisa berupa kata, bisa berupa frase, bisa berupa kalimat, atau bisa berupa singkatan. Ya, ketika kita ingin mudah untuk memahami, menghafal ataupun memahami sesuatu, informasi yang sifatnya penting, maka mnemonik farmasi. Nah, ini kaitannya adalah ketika kita mencoba untuk melakukan tahapan yang pertama. Apa tadi tahapan yang pertama? Sudah lupa. Information gathering ya, atau pengumpulan data. Jadi ketika kita mau melakukan tahapan pengumpulan data, maka kita bisa menggunakan alat bantu ini yang berupa singkatan. Ya, apa saja? Di sini ada WWHAM, ada ASMethod, ada ENCORE, dan ada Siddonser. Ya, jadi dikatakan mnemonik ini merupakan sebuah petunjuk gitu ya untuk memastikan ya apakah kemudian kita sudah mendapatkan informasi yang kita kehendaki sampai kemudian kita bisa melanjutkan tahap kepada decision making ya, dan kemudian tahap treatment ataupun juga tahap outcome gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah ada 4 mnemonik. Nah, bagaimana apakah keempatnya ini kita praktekkan ya? Sebetulnya keempatnya ini bisa kita praktekkan ya. Keempatnya ini kalau teman-teman pelajari di dalam literatur tentang suami dikasih ada di sana ya. Namun di Indonesia yang sering digunakan itu adalah WWHM dan ASMethod ya, seperti itu. Kita coba pelajari dulu yang WWHM. Jadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, kalau ini merupakan apa tadi? Mnemonik atau singkatan ya, di mana W yang pertama adalah who is the patient? Siapa pasiennya? Ya, jadi pasiennya itu siapa? Apakah yang datang ke apotek misalnya selalu dia yang sakit? Tidak. Ya, bisa jadi dia mencarikan obat untuk siapa? Keluarganya. Ya, jadi pastikan yang sakit itu siapa? Gitu ya. Apakah sama kalau misalnya pasien anak dengan pasien dewasa? Beda. Kira-kira nanti akan berdampak kemana? Dosis bisa gitu kan ya, kemudian bentuk sediaannya bisa gitu ya. Masa pasien anak mau dikasih kapsul misalnya ya, seperti itu ya. Nah, jadi pastikan dulu pasiennya siapa. Jangan beranggapan yang datang ke apotek itu adalah pasiennya sendiri gitu ya. Jadi who is the patient. Yang kedua, what are the symptom? Ya, apa gejalanya? Gejalanya itu seperti apa? Tadi saya sampaikan untuk gejala barangkali kita lebih banyak menggunakan kalimat yang sifatnya pertanyaan terbuka gitu ya. Jadi kalau misalnya dia menyampaikan saya mau mencari obat untuk gatal, ya kita sudah dapat informasi tentang gatal. Maka gatal ini, data tentang gatal ini tidak cukup untuk kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena gatal ini harus kita pastikan gatalnya yang seperti apa, gitu ya. Apakah gatalnya ini berbentuk ruam kemerahan atau misalnya bentol-bentol gitu ya, atau bercak berwarna putih, bersisik dan lain sebagainya gitu ya. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan belajar ya tentang minor illness, jadi nanti per penyakit nanti akan kita kaji ya. Nah, jadi what are the symptom ini perlu dipelajari lebih detail ya, apa keluhannya, termasuk juga lokasinya di mana. Ya gatal misalnya, gatal Mbak, rasanya itu panas terutama kalau kena keringat. Mohon maaf Bu, apakah bercak putih begitu warnanya? Sepertinya iya, kemarin dilihat anak saya kok kayaknya bercak-bercak putih. Di area mana ya Bu ya? Ya, di punggung misalnya seperti itu ya. Jadi what are the symptom, termasuk juga lokasinya di mana. Kemudian how long have the symptom have been present. Jadi sejak kapan keluhan itu dirasakan? Ibu merasakan gatal ini sejak kapan ya Bu ya? Oh, sejak 2 hari yang lalu gitu ya, atau sejak sebulan yang lalu. Jadi lama keluhan itu dirasakan juga akan menjadi petunjuk apakah ini nanti masuk di dalam ranah penyakit yang sederhana atau yang tidak. Ya termasuk tadi
misalnya gatal tapi sekujur tubuh misalnya ya, bentol-bentol sekujur tubuh gitu. Maka kita juga sudah harus punya alarm. Nah, yang seperti ini harus kita perhatikan apakah masuk di dalam pelayanan swamedikasi atau enggak. Boleh enggak sih kita layani atau ini memang harus kita rujuk ke dokter. Kayak ini tadi juga batuk misalnya 2 bulan enggak sembuh-sembuh. Terus kemudian dia juga cerita kalau berat badannya semakin turun gitu ya. Nah, kita juga ada curiga kalau mungkin dia mengalami penyakit yang sifatnya lebih berat ya, dan batuknya itu hanya merupakan salah satu tanda atau gejalanya. Sehingga kemudian sekali lagi keluhan itu mulai dirasakan juga menjadi petunjuk yang penting untuk kita semua. Kemudian action taken. Action taken itu adalah tindakan yang sudah dilakukan. Tindakan ini bisa berupa farmakologi maupun non farmakologi yang itu berkaitan dengan keluhannya. Jadi misalnya saya ambil contoh tadi yang gatal gitu ya. Gatal misalnya. Ibu sudah melakukan tindakan apa untuk mengurangi gatal ini? Terus kemudian dia menjawab, saya pakai mandi rebusan air daun sirih. Maka dia mandi dengan menggunakan rebusan air daun sirih itu adalah action taken, gitu ya. Atau dia gatal, kemudian dia menggunakan bedak Hirosin misalnya, seperti saya sebut merek gitu ya. Tapi dia merasa masih belum berkurang keluhannya itu, maka ya termasuk pilihan dia menggunakan obat atau tindakan selain obat yang itu berkaitan dengan keluhan dia saat itu, maka itu adalah action taken. Ya, dan yang terakhir medication being taken itu adalah terkait dengan pengobatan yang sedang dia jalani. Jadi medication being taken ini nanti adalah informasi yang penting bagaimana kita memastikan rekomendasi terapi kita ini adalah pilihan terapi yang itu memang aman dan efektif digunakan ya, tidak menimbulkan efek samping yang itu membahayakan, yang memperburuk kondisi penyakitnya ya, ataupun juga karena dia harus mengkonsumsi obat lebih dari satu bisa terhindarkan dari potensi interaksi obat. Nih ya, jadi medication being taken. Harus bisa membedakan antara action taken dan medication being taken. Ingat, action taken termasuk farmakologi ya, selama dia berkaitan dengan keluhan yang dia alami saat itu. Sedangkan medication being taken adalah terkait dengan riwayat penyakit yang dia alami dan pengobatan yang sedang dia jalani. Itu adalah WWHM ya. Kalau misalnya pasien tadi datang ya, dia bercerita kalau dia itu punya keluhan sering pusing ya, terus ternyata dia coba menggunakan alat tensi itu ya, kebetulan ponakannya itu perawat begitu ya, terus kemudian dia tensi gitu ya, minta ditensi, terus ternyata tensinya itu katakanlah di atas normal ya, maka dia datang ke apotek, dia lihat tuh di internet kalau ini adalah hipertensi gitu ya, obatnya adalah misalnya amlodipin, terus dia mau beli. Nah, decision makingnya kira-kira bagaimana? Dilayani untuk beli amlodipin, kita yakin dia memang hipertensi atau bagaimana nanti untuk rekomendasinya? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eva. Kalau untuk hipertensi tidak boleh swamedikasi Bu, karena perlu untuk didiagnosis ditingkatkan terlebih dahulu. Nanti baru hasil dari diagnosis tersebut bisa kita berikan rekomendasi treatment yang diperlukan untuk hasil dari diagnosis tersebut. Iya, jadi intinya kalau hipertensi masuk minor illness atau bukan? Bukan ya. Jadi kalau swamedikasi sekali lagi ranahnya ada batasannya ya, minor illness ya, penyakit-penyakit, silakan duduk ya, penyakit-penyakit yang itu sifatnya adalah self-limiting disease sebetulnya dan sering dialami oleh masyarakat. Ya, baik, saya rasa untuk materi pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Ya, saya juga sudah mengupload materi pembelajaran dan juga referensi terkait dengan pembelajaran hari ini. Kemudian juga tadi kan ada mnemonik yang lain ya, Siddhonser dan Encore ya, yang mungkin tidak saya jelaskan, sudah saya sertakan referensinya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian juga di modul sudah saya siapkan tugas ya untuk pembelajaran hari ini ya, jangan lupa dikerjakan ya. Nanti pertemuan berikutnya akan coba kita diskusikan bersama ya. Oke. Demikian, terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.